Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maulida Rohmah, NIM 3319018, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan tentang peranan tasawuf dalam upaya pencegahan berita hoax atau berita bohong. Jadi mengikuti perkembangan zaman sekarang, dengan kemudahan akses internet dan penggunaannya, media sosial menjadi rentan akan penyebaran berita hoax atau berita bohong. Saat ini, penyebaran informasi melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs-situs tertentu, akan tetapi oleh siapa saja. Para pengguna internet juga bisa berperan dalam penyebaran suatu informasi. Hoax sendiri merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Penyebaran berita palsu atau hoax sendiri di media sosial tanpa disadari dapat membuat penggunanya atau pengguna media sosial itu dihukum karena melanggar UU ITE. Konsekuensinya pun tidak main-main. Pelaku ujaran kebencian ini atau penyebaran berita hoax ini dapat dijebloskan ke dalam penjara. Jadi negara melarang ujaran kebencian atau berita hoax yang dapat menimbulkan keretakan antar masyarakat seperti yang disampaikan dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu undang-undang yang mengatur bagaimana kita menggunakan internet secara bijak. Sering kita jumpai di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, yaitu isu-isu yang bersifat provokatif dan dapat memecah belah kesatuan umat. Seperti isu saling menghina antar agama, suku, ujaran kebencian, hingga menyudutkan pihak-pihak tertentu. Jadi informasi hoax atau berita hoax sendiri dapat dibagi menjadi tujuh jenis. Yang pertama yaitu ada fake news atau berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Tujuannya yaitu untuk memalsukan ketidakbenaran dalam suatu berita. Dan yang kedua yaitu ada clickbait atau tautan jebakan. Tautan jebakan yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs yang tujuannya untuk menarik orang masuk ke dalam situs lainnya. Yang ketiga yaitu ada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu ada misinformasi atau misinformation, yaitu informasi yang misinformation yaitu informasi yang salah atau informasi yang tidak akurat, terutama ditujukan untuk menipu. Selanjutnya yaitu ada satir, berita satir. Berita satir adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Dan selanjutnya yaitu ada pasca kebenaran. Berita pasca kebenaran adalah kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membuat opini publik. Dan yang terakhir yaitu ada propaganda. Propaganda yaitu aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Pencegahan berita hoax sendiri yaitu yang pertama yaitu dengan literasi media. Apa sih literasi media itu? Literasi media yaitu perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dan kemampuan untuk menggunakan informasi.
Jadi literasi media itu penting ya untuk pencegahan berita hoax. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih informasi itu apakah benar atau salah. Dan yang kedua yaitu ada hati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi banyak sekali judul-judul berita itu dibuat semenarik mungkin agar kita jadi seringkali berita-berita hoax itu menggunakan judul-judul yang provokatif agar kita terpancing. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada cermati alamat situs. Jadi jangan sembarangan percaya kepada situs-situs, tapi harus dengan situs-situs yang resmi. Dan yang keempat yaitu ada cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten yang berupa foto atau video juga bisa dimanipulasi. Selanjutnya, bagaimana sih peran tasawuf itu dalam menghadapi berita hoax? Yang pertama yaitu ada tabayun. Tabayun apa sih? Nah, tabayun itu artinya mencari kejelasan dari berita hingga terang dan benar. Sementara itu, secara istilah pengertian tabayun yaitu menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek dan recheck, memverifikasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Jadi harus dicek dulu benar berita itu benar atau tidak, seperti itu tabayun. Dan yang kedua yaitu ada tawakuf. Tawakuf itu yaitu suatu sikap atau perbuatan menahan diri untuk tidak langsung mempercayai atau menolak suatu berita. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati ya dalam memilah dan memilih berita. Yang ketiga yaitu melakukan tajanub al-zan. Tajanub al-zan sendiri yaitu sikap menjauhi asumsi atau prasangka. Di sini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, ini orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan tersebut adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi hati-hati karena hoax sendiri itu bisa termasuk dalam fitnah, yang mana hal tersebut dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan ya. Termasuk jika kita mencari keburukan orang atau mengunjung satu sama lain, diibaratkan kita itu seperti memakan darah saudara sendiri. Alhamdulillah ya. Dan selanjutnya yaitu melakukan pencerahan kepada umat Islam. Sebagai muslim sudah seharusnya kita itu memberikan pencerahan dan melakukan pengarahan agar umat Islam sendiri itu cerdas dalam bermedia sosial. Jadi umat Islam harus saling memberikan manfaat serta pencerahan, berbuat kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan. Yang kelima yaitu menguatkan budaya literasi atau iqra. Perintah membaca atau iqra sendiri merupakan secara luasnya yaitu merupakan membaca. Arti membaca di sini bukan hanya sekedar membaca saja, kan, tapi membaca secara luas, yaitu dari tekstual dan kontekstual. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu dan pengetahuan, bahkan Allah sendiri bersumpah dengan menyebut media ilmu yaitu pena dan buku. Dalam sumpah Allah sendiri itu
pena dan buku itu sebagai langkah membuka gerakan atau literasi. Semakin meningkatnya budaya literasi, maka seseorang akan semakin kritis dan tidak mudah mempercayai hoax, apalagi menyebarkannya. Seperti itu. Nah, perintah untuk menjauhi prasangka sendiri adalah perintah dari sekian banyak perintah tentang bagaimana hidup bermasyarakat, dan begitu menjaga hubungan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama dan antar sesama manusia dan kehidupan sosial dalam menjaga persatuan bangsa. Nah, jadi berita hoax tersebut bisa merusak, ya, bisa merusak hubungan antar umat beragama, bukan hanya umat beragama, tapi semua umat di dunia, seperti itu. Jadi harus sangat berhati-hati, karena hoax sendiri bisa termasuk dalam kategori fitnah, seperti itu ya. Dalam psikologi sendiri, upaya untuk mencegah hoax yaitu dengan menggunakan psikologi kognitif, yaitu dengan berpikir dengan logis dan kritis dalam menelaah sebuah berita dan mengambil keputusan atas suatu berita. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwasanya hoax tersebut, informasi hoax atau berita bohong itu sangat berbahaya ya, bagi kita dan juga bagi orang lain, seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.